Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kehidupan yang kita jalani adalah sebuah perjalanan yang segala sesuatunya telah Allah takdirkan. Bahkan meyakini takdir ini adalah salah satu dari rukun iman, yang mana seorang muslim harus memiliki keyakinan terhadap hal ini. Al-imanu bil qadar khairihi wa syarrih, beriman dengan takdir baik dan buruknya. Bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa saja yang menimpa dirinya, maka itu menjadi kebaikan. Sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusannya orang-orang yang beriman, semuanya itu baik bagi dirinya. Bila dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur, dan itu kebaikan bagi dirinya. Dan bila mendapatkan kesengsaraan, dia bersabar, dan itu pun juga kebaikan bagi dirinya. Subhanallah, barakallahu fikum. Kita menjalani hidup ini, bila mengerti, memahami, mengilmui syariat Islam, maka semuanya menjadi kebaikan bagi kita. Dikala kita susah, itu sebagai kebaikan. Dikala kita senang, tidak akan terjatuh kepada kemaksiatan. Semua perkaranya, ataupun semua hal yang kita dapatkan, betul-betul sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau seandainya ada saudara kita yang membantu kita, itu pun takdir yang telah Allah tentukan. Atau sebaliknya, ada orang yang berbuat jahat terhadap kita, itu pun juga sudah takdir yang Allah tentukan. Namun apa yang manusia lakukan untuk kita, maka tidak akan terwujud kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan. Dalam sebuah hadis dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah taala dan dihasankan. Kata beliau, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, wa'lam annal ummata
law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in la yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah bahwasanya umat di saat mereka berkumpul bersatu padu untuk memberikan kebaikan bagi dirimu, maka sungguh mereka tidak akan mampu memberikan kebaikan bagimu kecuali sesuai dengan sesuatu yang telah Allah tentukan bagimu. Tidak akan melebihi batas takdirnya. Allah menakdirkan 1. Manusia berkumpul ingin memberi 10. Kalau memang takdirmu itu 1, maka engkau tidak akan mendapatkan 10. Lan yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Tidak akan mampu memberi manfaat bagimu kecuali hanya dengan sesuatu yang memang telah Allah tentukan untukmu. Begitu pula sebaliknya. Wa in ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in. Kalau seandainya mereka bersatu padu untuk berusaha membahayakanmu dengan satu hal, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Mereka tidak akan mampu membahayakanmu kecuali hanya sebatas sesuatu yang memang telah Allah tentukan. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat. Wajafatis suhuf, lembaran catatan pun telah kering. Apa artinya? Takdir itu sudah ditentukan. Perjalanan hidup kita ini, barakallahu fikum wa barakallahu fikunna, betul-betul perjalanan yang mudah. Segala sesuatu yang sudah ada garisnya. Para ulama menjelaskan, di antara faidah atau hikmah seorang manusia itu beriman dengan takdir Allah adalah dia tidak akan sombong di saat mendapatkan kesuksesan, dan dia pun tidak akan putus asa di saat mendapatkan kegagalan. Kesulitan hidup yang menimpa dirinya tidak akan mempengaruhi jiwanya, karena dia betul-betul paham bahwa itu semua adalah takdir yang Allah tentukan. Begitu pula sebaliknya, segala kebahagiaan yang didapatkan tidak akan menyebabkan dirinya lalai, sombong, karena dia betul-betul paham kesuksesan serta kebahagiaan yang ia rasakan dan ia dapatkan bukanlah sesuatu yang ia dapatkan dari tangannya, bukanlah sesuatu yang ia dapatkan dari jerih payahnya semata, namun itu semua tak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa barakallahu fikunna. Kenyataan yang ada pada hari-hari ini, mayoritas manusia merasa kesulitan, merasa susah dikarenakan musibah wabah yang ada. Sungguh seandainya orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan dia di dalam melewati hal ini tidak akan terlepas dari keimanan terhadap takdir. Walaupun itu sulit dia lewati, dia yakin inilah salah satu cobaan yang Allah berikan kepadanya. Dan ia paham bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menyertakan kemudahan di saat ia menimpakan kesulitan.
Begitu banyak nas-nas yang insya Allah setiap muslim telah mendengarnya. Bahkan sebagian muslim telah menghafal lafadznya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan di saat ia menimpakan kesulitan. Salah satunya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan fa inna ma'al usri yusra. Diulangi, inna ma'al usri yusra. Maka sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang berjanji, barakallahu fikum. Bukan sahabat kita, bukan saudara kita, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, yang memberikan segala sesuatu yang kita dapatkan ini. Ia telah menyatakan bahwa di saat ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bahkan bukan cuma sekali ia mengungkapkannya, diulangi, inna ma'al usri yusra. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menyatakan, wa'lam anna nasra ma'as sabri wa anal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah, pertolongan serta kemenangan itu disertai dengan kesabaran. Artinya, kalau mau sabar, engkau akan menang. Dan terbukanya kesulitan itu di saat ada kesulitan. Al-faraj, dilapangkan urusannya. Manusia di saat mendapatkan al-karb, kesulitan-kesulitan dunia, yakinlah bahwa hal itu tidak akan selalu seperti itu. Ada masa di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membukanya, menyelesaikannya. Dan kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, wa anna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya subhanallah, barakallahu fikum. Ini semua takdir Allah. Perjalanan hidup ini seperti itu. Ada kalanya manusia itu mendapatkan kesulitan, ada kalanya manusia mendapatkan kemudahan. Dari pertama kali kita lahir di muka bumi ini, kita dilahirkan keluar dari janin ataupun keluar dari rahim ibu kita. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada. Makan tidak bisa, minum tidak bisa, menutupi badan dari dingin, dari hawa dingin pun tidak bisa. Semua kesulitan. Berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas tadi. Kita bisa makan, kita bisa minum sendiri, kita bisa berpakaian sendiri. Dengan jalannya waktu, kita bisa mencari makanan tadi, dan kita bisa memakannya. Subhanallah, barakallahu fikum. Dengan berjalannya waktu pula, umur semakin bertambah, kekuatan semakin melemah, kemampuan semakin berkurang, manusia pun kembali kepada kesulitan. Ini umur yang dilewati oleh manusia. Dan yakinlah bahwa sesulit apapun manusia di dalam menjalani hidup ini, sungguh itu menjadi kebaikan bagi dirinya di saat dia mau bersabar dan mau bersyukur. Bersabar di saat mendapatkan musibah, bersyukur di saat mendapatkan kebaikan. Hal ini barakallahu fikum, sesuatu yang manusia itu tidak bisa lari darinya. Sesuatu yang manusia barakallahu fikum harus menjalaninya, karena ini takdir Allah. Namun Allah pun memberi kesempatan bagi manusia untuk berupaya, beramal. Malu kata Rasulullah, berupaya, beramallah.
Sungguh setiap kalian itu dimudahkan untuk mendapatkan apa yang menjadi takdir kalian. Kita hidup di dunia ini, barakallahu fikum, apa yang kita miliki dari harta, dari kesehatan, bukan menjadi prioritas. Namun apa yang kita miliki dari harta, kesehatan, seharusnya menjadi fasilitas. Fasilitas untuk beribadah kepada Allah. Dalam perjalanan hidup ini, barakallahu fikum, kita betul-betul dituntut untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Sebentar lagi kita masuk pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka pikirkanlah baik-baik, renungkanlah baik-baik apa yang telah kita lewati 20 hari dari bulan Ramadan ini. Kita tersibukkan dengan berbagai macam aktivitas yang melalaikan kita dari akhirat, ataukah justru sebaliknya? Allah telah memberi kesempatan kepada kita untuk mengurangi aktivitas duniawi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kepada kita untuk memikirkan akhirat kita. Apakah kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita kemudian kita sia-siakan? Jangan, barakallahu fikum, jangan. Bersungguh-sungguhlah. Karena sungguh kita tidak tahu apa yang akan kita dapatkan esok. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang menyesal, sebagaimana apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, di mana ada seorang manusia, dia memohon kepada Allah untuk ditunda kematiannya barang sejenak saja. Dia memohon kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, sekiranya Engkau mau menunda kematianku barang sejenak saja, ya Allah. Aku memohon kepadamu, ya Allah, tunda kematianku barang sejenak saja. Bukan untuk menghabiskan harta yang telah ia kumpulkan selama hidupnya. Bukan untuk mengurus dunianya atau mengarahkan keluarganya, memikirkan orang-orang yang ia cintai, bukan. Apa yang ia inginkan? Aku akan bersedekah dan beramal soleh. Akan bersedekah, ingin menggunakan harta yang ia miliki untuk sedekah, ingin menggunakan umur yang dia miliki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, barakallahu fikum. Sungguh sangat menyesal ketika kita termasuk dari hamba Allah yang mengungkapkan kalimat-kalimat tadi. Ada pula yang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dihidupkan kembali. Rabbirji'uni, ya Allah, kembalikanlah aku, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Sungguh aku akan beramal amalan-amalan soleh yang telah aku tinggalkan. Memohon kepada Allah untuk dikembalikan hidup di dunia ini, mengamalkan apa yang pernah dia tinggalkan. Barakallahu fikum. Berapa banyak amalan yang telah kita tinggalkan. Kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita telah kita sia-siakan. Berapa banyak? Coba kita, setiap kita, masing-masing kita, saya secara pribadi, panjenengan semua, antum semua, mari kita koreksi pribadi kita. Berapa banyak kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita untuk beramal.
Jangan sampai kemudian setelah kita mengoreksi ternyata merasa Allah belum memberi kesempatan untuk saya beramal. Jangan. Begitu banyak kesempatan. Pada sekarang ini saja barakallahu fikum, kalau kita mendengarkan azan dikumandangkan, hati ini sedih. Sedih kenapa barakallahu fikum? Adzan tersebut ditutup dengan kalimat sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Hati ini ingin menangis. Di saat kita merindukan untuk menunaikan salat secara berjamaah, ternyata terhalang. Ternyata kita kesulitan. Di saat seperti inilah kita merasakan betapa indahnya kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menunaikan salat secara berjamaah bersama kaum muslimin, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alal falah. Ayo datang. Datanglah menuju kebahagiaan, keberuntungan. Ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alal falah, ternyata ditutup oleh Allah. Barakallahu fikum. Dan diperintahkan untuk kita sholat di rumah. Sudah Allah panggil hayya 'alal falah, akhirnya ditutup dengan kalimat sallu fi buyutikum. Subhanallah, barakallahu fikum. Entah kapan kita bisa berkumpul kembali untuk menunaikan sholat secara berjamaah. Sungguh sebagai kesempatan bagi kita untuk mengoreksi apa yang telah kita lakukan selama ini. Kalau hati kita tidak memiliki perasaan rindu dengan sholat berjamaah, maka sungguh barakallahu fikum bisa jadi kita termasuk orang yang malas untuk menunaikan sholat berjamaah sebelum wabah ini. Bila hati kita tidak merasa rindu dengan hadir di majelis ilmu, hidup kita tidak terasa gersang karena lama tidak menghadiri majelis ilmu, sungguh bisa jadi kita termasuk dari seorang hamba yang malas untuk menghadiri majelis ilmu di saat tidak ada wabah seperti ini. Di saat kita tidak merasa kangen dengan sahabat-sahabat kita, berkumpul, bersenda gurau, menyambung tali silaturahmi, maka sungguh bisa jadi kita ini adalah seorang manusia yang jelek dalam bermuamalah dengan saudara-saudara kita, karena tidak memiliki perasaan, keinginan untuk berkumpul kembali bersama mereka. Subhanallah, barakallahu fikum. Nikmat yang Allah cabut. Allah uji kenikmatan kita dengan kenikmatan-kenikmatan tadi. Renungilah barakallahu fikum apa yang telah hilang dari kita selama sekian pekan ini. Sungguh itu semua adalah kenikmatan sangat besar. Sekarang kita sulit untuk berkumpul dengan saudara-saudara kita, bertemu ingin bersalaman pun tidak, hanya bertemu mengucapkan salam, assalamualaikum. Hati ingin berjabat tangan, hati ingin berpelukan, namun itu semua dianjurkan untuk tidak dilakukan. Itu semua adalah kenikmatan sangat besar barakallahu fikum yang Allah cabut. Mudah-mudahan tidak selamanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat wabah ini. Dalam kondisi kita itu masih mendapatkan taufik
mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh gersang hati ini terasa. Tidak menghadiri majelis ilmu sekian pekan, salat di rumah bagaikan orang-orang yang tidak punya perhatian dengan salat. Barakallahu fikum. Inilah perjalanan hidup. Bersemangatlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk bersungguh-sungguh beribadah kepadanya. Jangan sampai kita sia-siakan. Sungguh kita tidak tahu apa yang akan kita dapatkan esok. Pada tahun lalu kita merasa bahagia. Pada 10 hari terakhir kita bisa beribadah kepada Allah. Kita bisa i'tikaf. Kita bisa menunaikan sholat tarawih secara berjamaah. Kita bisa melakukan ini, itu dan segala macam dari beribadah kepada Allah. Dan kita pun mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan dengan kenikmatan-kenikmatan tadi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala uji kita. Pada tahun ini masjid ditutup, sholat tarawih di rumah, ingin berjamaah, banyak anak-anak kecil, tidak khusyuk sholat kita, sedang takbir Allahu Akbar, anak kita yang kecil lari mengelilingi kita yang sedang sholat, baju kita ditarik-tarik, mereka sambil tertawa. Pada tahun lalu barakallahu fikum kita menunaikan sholat tarawih berjamaah di masjid dengan penuh ketenangan, dengan penuh kekhusyuan. Coba renungilah ini semua barakallahu fikum. Dengan semakin bersemangat di dalam beribadah kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala dengan cepat pula mengangkat wabah ini. Kamin ayat, berapa banyak dari ayat yang menyebutkan bahwa iman dan takwa adalah solusi untuk menyelesaikan segala macam problematika hidup manusia. Segala macam problem hidup manusia diselesaikan dengan iman dan takwa. Nabi kita Muhammad pun menyatakan demikian. Allah Subhanahu wa taala pun juga demikian. Akhwana fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hidup yang kita lewati ini tidaklah lama. Beliau Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menyatakan dalam salah satu sabdanya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala datang dari sahabat Abu Hurairah, dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Kata beliau alaihi assalatu wassalam, a'darallahu mri'in akhra ajalahu hatta balagha 60 sana. Allah memberi uzur kepada seorang insan, bentuknya adalah menunda kematiannya sampai dia berumur 60 tahun. 60 tahun barakallahu fikum. Yang kita sudah berumur 35 tahun, yang kita sudah berumur 40 tahun, yang kita sudah berumur 50 tahun, sudah sangat dekat dengan kematian bila kita menghitung dengan angka 60. Namun bila kita tidak menghitung dengan angka 60, kita tidak tahu kapan kita akan mati, maka kematian itu betul-betul sangat dekat dengan kita. Bisa jadi esok ataupun lusa, bisa jadi tahun ini ataupun tahun depan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita semua akan menghadapi kematian ini. Fatazawwadu, kata Allah Subhanahu wa taala, berupayalah untuk kalian mengambil bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan ingatlah sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita pada kondisi kita sebagai seorang hamba yang bertakwa kepadanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengumpulkan kita semua di dalam surganya dan menjauhkan kita semua dari nerakanya. Wallahu a'lam bishawab. Wa'alafu minkum, mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati.
Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi